Ya, selamat pagi pemirsa. Selamat datang di Sunday with James Cohen Smith Windsor. Hari ini hari Ahad tanggal 13 Dirman ya. Hari ini hari Ahad tanggal 13 Juli 2025 atau tanggal 17 Muharram 1447 Hijriah. Teman-teman semuanya, pagi ini, hari Minggu ini ya, saya pengen mengawali dengan memberitahu sesuatu. Sebenarnya gak penting-penting banget, tapi gak apa-apa saya beritahu. Semalam menjelang tengah malam, tiba-tiba ya, salah satu dedengkot termul ya, Ternak Mulyono ya maksudnya pendukung Jokowi lah ya, atau loyalis Jokowi lah, atau Jokower lah, atau ceboker lah gitu ya. Itu Sylvester Matutina, Ketum Solmed Solidaritas Merah Putih, telepon saya ya. Itu menjelang tengah malam itu. Saya ingat banget jam 11.58 telepon. Saya udah tidur itu, tiba-tiba HP saya bunyi kering gitu. Saya udah tidur itu, ya. Saya bilang, ngapain nih orang nelpon tengah malam begini, ya kan? Terus saya tolak kan teleponnya, saya blok. Sampai akhirnya saya kepikiran, saya kasih satu text message kan, terus saya blok. Saya tulis gini, saya pakai bahasa Inggris, ya. Don't even try to call or text me, cause I'm not your friend anymore. Yeah. One last time before I block you. Be a good gentleman. Good night. Udah, habis itu saya block. Buat yang nggak ngerti bahasa Inggris, saya terjemahin ya. Jangan coba-coba text message atau kirim pesan teks atau telepon saya, karena saya bukan teman Anda ya. Terakhir sebelum saya blok Anda, jadilah pria yang baik. Be a good gentleman. Be a good gentleman itu pengertiannya bisa macam-macam. Tapi dalam konteks ini saya menyebutnya dengan jadilah pria sejati, jadilah pria yang baik gitu. Udah, selamat malam. Dia blok langsung orangnya. Nah, tapi kenapa kok saya gak merasakan sesuatu yang biasa saya alami? Badan saya tiba-tiba lemas, nafsu makan turun, dan sebagainya. Ya, karena apa ya? Kan biasanya kan saya kalau udah tergoncang, wah itu langsung lemes tuh saya tuh. Langsung ada tanda-tanda saya stres apa segala macam. Tapi enggak, sampai hari ini pun enggak, teman-teman. Kenapa? Karena ya inilah ya, kuasa ya Allah ya. Kuasa Allah ya, melalui berbagai hal. Karena saya diselamatkan. Ya, saya diselamatkan oleh Allah ya. Dengan cara apa? Dengan cara saya tekan tombol decline itu dari telepon itu. Karena saya berpandangan gini, karena saya orang Islam ya, malam itu waktu untuk istirahat, waktu untuk tidur ya, supaya kita tidak ketinggalan apa? Tidak ketinggalan sholat malam, dan tidak juga ketinggalan nanti sholat subuh. Sholat subuhnya gak kesiangan, jadi malamnya kita tidur, istirahat ya. Nah, karena Sylvester Matutina dia Kristen ya kan, kita tahu sendiri kan, seperti mana yang disampaikan oleh salah satu apologet senior Muslim di TikTok ya, yang akunnya anak rimba itu, Syekh anak rimba itu ya. Saya kutip aja, memang Kristen itu gak punya syariat, nggak punya, nggak ada di dalam mereka itu malam itu waktu istirahat terus paginya bangun untuk beribadah, nggak ada.
Mereka gak ada itu. Karena bagi mereka ya mereka pasti akan berpandangan gak peduli, yang penting ibadah tuh berdoa bisa kapan saja, tidak harus ditentukan jam-jamnya, saat-saatnya, berapa kali dalam sehari dan seterusnya. Gitu. Jadi karena nggak ada syariat itu, jadi tiba-tiba telepon, udah saya langsung matiin, saya langsung blok. Kenapa? Ya karena di satu sisi juga, selain karena alasan yang pertama tadi, alasan yang kedua adalah ya untuk apa saya ladenin orang seperti itu? Nggak guna, teman-teman, nggak guna, pointless. Malam-malam itu waktu istirahat, waktu tidur, bukan waktu untuk berkelahi, bukan waktu untuk berargumen, bukan waktu untuk bertengkar, bukan waktu untuk tikam lidah, bukan waktu untuk ngoceh dan seterusnya. Malam itu istirahat, tidur. Tubuh ini istirahat. Buat besok pagi bisa aktivitas lagi biar bugar, sehat gitu loh. Apalagi orang modelan saya yang insya Allah salat 5 waktunya nggak pernah ketinggalan. Amin. Terutama subuh. Ya. Jadi ngapain saya bilang malam-malam gini? Udah saya tolak. Kalau mau telepon saya pagi jam segini nih misalkan telepon. Oke, silakan. Kalau mau habis subuh telepon silakan, monggo. Ya, atau siang habis zuhur silakan, monggo gitu loh. Tapi karena saya udah kadung kesel, ngapain? Udah saya blok aja. Ngapain? Nggak, orang ngeladenin orang seperti itu nggak guna, teman-teman. Orang seperti Sylvester Matutina itu, saya beritahu Anda, saya lihat orang ini cuma jago kandang. Ya, jago kandang karena dia merasa udah pede, di-backingi oleh apa? Gak cuma Jokowi sebenarnya, ada backingan dia. Tapi dia pernah masuk penjara kan gara-gara kasus apa tuh, penipuan apa gimana tuh, saya lupa. Pokoknya saya gak urus, pokoknya dia pernah mendekam di penjara atas satu kasus lah gitu. Satu kasus pidana gitu ya. Saya lupa kasusnya apa ya. Gak urus lah. Nah, ngelihat orang seperti itu, apalagi pas di iNews, di acara Rakyat Bersuara, mau pukul si Rocky Gerung itu ya, mau pukul si Rocky Gerung. Belum lagi ribut-ribut dengan si Ciko Hakim, teman saya. Saya lihat orang ini, waduh ya Allah, kok apa preman gitu, barbar gitu. Saya bilang ngapain ngeladenin orang barbar sih? Nggak guna. Udah itu malam-malam nelpon. Orang ini barbar, ngapain saya layanin? Ya, udah aja, bye aja. Ya, mulutnya mulut sampah itu. Sama Rocky Gerung aja mau main pukul. Gimana kalau sama saya? Ya mudah-mudahan si Sylvester nonton ini, biar dia tahu kenapa saya blok dia semalam dan bakal selamanya. Kan dia gak keterhubung sama saya di Facebook kan. Mudah-mudahan dia nonton ini di YouTube saya ini, biar dia tahu diri lah. Ada satu teman saya kasih tahu juga, si Sylvester Matutina ini di kampungnya sana, di Flores NTT sana, dia itu termasuk salah satu orang yang nggak disukain di sana. Termasuk salah satu orang yang nggak disukain di sana. Di sana tuh dia debt collector katanya ya, kata teman saya itu. Nagih utang, preman juga. Ya. Saya bilang, wah ini gila. Memang preman, memang brutal ini orang. Ngapain saya ladenin? Sama Rocky Gerung mau main pukul, hampir mau main pukul. Sama Ciko Hakim juga begitu. Saya bilang, ini orang sakit ini. Saya bilang sakit gitu. Tambah lagi nih misalkan nih ya, ada lagi yang ini
Ya, ada lagi yang buat saya males. Apa? Ternyata dia bukan orang pendidikan, coy. Ngakunya orang hebat, ngakunya lawyer, pengacara, ya kan? SH, sarjana hukum. Begitu ditelisik universitasnya universitas goib, ruko, gitu loh. Universitas di ruko, universitasnya juga udah nggak ada, udah tutup. Berarti apa? Ijazah S1-nya apa? Bodong dong, palsu. Lah masih mending saya lulusan PTN, jelas, universitas yang udah ada wujud lama gitu ya. Ya masih mending saya. Kalau saya mau adu songong-songongan, walaupun saya S1, dia sekarang mau lanjut S2 di universitas di Bekasi sana tuh. Nggak begitu terkenal sih, nggak begitu terkenal universitasnya. Lah bagaimana bisa lanjut S2 kalau ijazah S1-nya aja bodong kayak gitu? Lucu gitu loh. Jangan-jangan nembak, jangan-jangan nembak ijazah dia ini. Iya kan? Ya. Kalau asumsi saya sih nembak ijazah di universitas Krida Dwi Payana kalau Unkris ya, pokoknya Unkris, singkatannya Unkris. Krishna Dwi Payana ya, di Bekasi sana. Gak begitu terkenal, saya pun juga baru tahu, baru dengar tuh universitas itu. Ya, jangan-jangan nembak ijazah juga dia di sana. Sama seperti Universitas Wira Swasta Indonesia, saya juga baru dengar tuh. S1 bayangkan, baru lulus S1 2020. Ya, lanjut S2. Kandidat magister hukum. Lah saya bilang, S1-nya aja nembak, S2-nya apa lagi nembak. Aduh, udahlah. Saya nih maaf ya, saya masih saya masih lebih bangga dengan diri saya sendiri. Ya, walaupun 7 tahun saya kuliah S1 di universitas terbuka, tapi ijazah saya alhamdulillah asli. Dan lulusan perguruan tinggi negeri yang punya badan hukum. Ya, universitas terbuka itu adalah salah satu dari sedikit PTN di Indonesia yang punya badan hukum. Selain UI dan UGM. Kayak saya bangga dengan diri saya sendiri. Ijazah saya asli, nggak palsu, nggak bodong, nggak nembak. Saya bayar, biaya pendaftaran saya bayar, SPP saya bayar, ya. Beli buku keluar uang bayar, ya. Dapatnya susah, berapa kali ngulang. 7 tahun loh habis. Dapat saya ijazah, alhamdulillah asli. Walaupun IPK saya cuma 2,64, nggak 3. Tapi setidaknya saya bangga dengan ijazah saya asli. Lah dia nembak. Dan untuk apa salah dia orang seperti itu? Nggak guna. Ngabisin waktu saya aja. Ngabisin energi saya aja. Tensi saya bisa tiba-tiba naik. Ya. Tensi saya naik, stroke saya. Bener. Jadi buat apa saya ladenin orang seperti itu? Malam-malam lagi, tengah malam lagi, pagi buta lagi. Nggak penting buat saya, nggak penting. Ya, menghadapi orang pemakan babi seperti itu, nggak penting buat saya. Nggak penting. Sudah pemakan babi nggak tahu syariat, nggak ada syariat, nggak penting buat saya. Ya, nggak penting buat saya, nggak penting banget. Ya, nggak guna juga. Ya, ngeladenin apa yang disebut sama teman-teman saya yang lain penjilat ulung itu. Nah, buat saya nggak penting. Ya,
jadi komisaris Food ID atau PT Raja Wali Nusantara Indonesia RNI itu aja giveaway kan. Itu teman-teman, jadi apa? Itu alasan saya kenapa saya blokir nomornya. Saya blok. Mau telepon biasa nggak bisa, mau SMS juga nggak bisa. Ya, saya blok semua. Kenapa? Saya bilang, saya tulis di tulisan Facebook saya yang saya tulis pakai bahasa Inggris ya. Mestinya dia tahu cara bermainnya. He should know how to play the game. While I'm on his opposite now. While I'm on his opposite side now. Kan si Sylvester ini kan ke Gibran kan. Dia bukan dukung Prabowo, enggak, dia dukungnya Gibran. Dikasihlah dia jabatan wakil ketua TKN Prabowo Gibran. Ya. Saya Ganjar Mahfud. Mestinya tahu cara mainnya. Nah, mungkin dia telepon saya alasannya ini. Karena memang saya sengaja sebar nomor telepon beliau. Karena beliau belakangan ini mulutnya nih ada sengklek nih orang ini. Ya namanya juga pemakan babi ya. Kalau pemakan babi mana ada yang waras mulutnya. Pemakan babi itu mulutnya rata-rata pada sengklek, teman-teman. Kita lanjut setelah pariwara yang melewat ini. Ya, welcome back teman-teman ya. Jadi apa ya? Sampai di mana tadi ceritanya? Percaya sama saya, nggak ada pemakan babi yang mulutnya nggak waras, yang mulutnya waras teman-teman. Rata-rata pemakan babi itu mulutnya pada sengklek. Ya, ya lihat Sylvester Matutina itu. Ya, kenapa dia telepon saya? Alasannya karena saya sengaja nyebar nomor teleponnya beliau di Facebook saya. Gara-gara dia baru hina para purnawirawan TNI. Spesifiknya lagi diarahkan kepada Pak Sunarko. Ya, Pak Sunarko ini kan bisa dibilang salah satu dedengkot dari mosi pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Walaupun ketuanya adalah Pak Slamet ya. Bukan Pak Sunarko. Dan di dalamnya itu banyak para purnawirawan TNI, termasuk mantan Menteri Agama Pak Fahru Razi. Beliau juga mantan Wakil Panglima TNI. The last ever Wakil Panglima TNI sebelum jabatannya kok hilang, kosong, dihapus mungkin. Ada lagi dan beberapa tokoh-tokoh lain yang saya tahu. Ada Roy Suryo, ada Refli Harun, ada Said Didu, ada ada Marwan Batubara, ada siapa itu namanya? Siapa namanya? Lupa Ada Ustadz Riza, lupa saya namanya. Banyak, terlalu banyak nama-namanya. Untuk yang terlibat dalam mosi pemakzulan Wapres Gibran, termasuk di dalamnya juga ada orang tua kami Pak Eros Jarot. Para purnawirawan TNI ngamuk kan, mau cari Sylvester Matutina. Oh, berhubung saya ada nomornya, nih saya kasih nomornya tuh. Silakan. Tuh, mungkin dia panik kan, diintimidasi mungkin, diteror terusan. Nah, karena saya nyebar nomornya, ditelepon lah saya semalam itu. Tapi saya nggak angkat, kenapa? Males. Saya bilang, lah situ katanya orang hebat, pengacara, usahawan dan seterusnya. Ya tahu lawyer, ya tahu dong gimana cara ngadepinnya. Kok telepon saya malam-malam? Ngapain? Nyuruh saya ngapus. Hehe, big no.
No, saya nggak akan hapus dari Facebook saya. Ngapain dihapus? Nggak bakal saya hapus. Tadinya saya private kan, saya sempat private sebentar, tapi nggak ada. Tadinya saya private bentar. Iya, saya private bentar tadinya. Saya private bentar. Udah kan? Saya private bentar. Nah, habis itu saya publikin lagi. Saya nggak akan hapus. Ngapain saya hapus? Tuh silakan tuh kalau mau silaturahmi nomornya. Ada WA-nya tuh dua-duanya tuh. Apa ya saya hapus? Kenapa? Saya ini bagian dari mereka juga. Saya bagian dari para purnawirawan TNI juga. Gak terima saya dihinakan kayak gitu. Sekarang coba saya tanya, apa jasa seorang Sylvester Matutina untuk negeri kita Indonesia dibandingkan dengan jasa para purnawirawan TNI itu? Gak ada teman-teman, kosong. Coba di dalamnya situ ada, gak cuma ada Pak Sunarko dan Pak Selamet, ada mantan wakil presiden Pak Tri Sutrisno, pernah jadi wakil presiden. Itu atasannya SBY, Luhut, Prabowo, ya, waktu masih di militer, ya. Dalamnya lagi saya Pak Tri Sutrisno ada siapa? Pak Gatot Nurmantio. Ada macam-macam, banyak lah pokoknya. Ya. Tadi bandingin Sylvester Matutina seorang, jasa dia apa untuk Indonesia? Gak ada, kosong. Ya cuman ngoceh-ngoceh, gak karu-karuan, cuman apa? Ya mulutnya, ya itulah khas mulut pemakan khinzir atau memakan babi itu seperti itu. Sengklek. Makanya ya Allah, untung saya nih agama apa? Dari lahir udah beragama Islam. Gak pernah saya bersentuhan dengan yang begitu-gitu itu. Udah pemakan khinzir, peminum khamar. Khamar tahu nggak apa? Minuman beralkohol. Hukumnya apa? Haram. Nggak boleh diminum. Nggak boleh. Gitu. Gue bilang, udahlah, ngapain? Gak usah lah diladenin gitu. Ngapain? Makanya orang seperti itu saya memilih udah saya blok aja. Saya buang dari hidup saya. Makanya kenapa saya segar begini. Makanya kenapa saya tenang-tenang aja. Karena saya tahu nih orang gak baik. Saya buang aja. Tuh. Buang. Bahkan gara-gara insiden dia sama Rocky Gerung itu, dia dipermalukan dia sama lingkungannya di Cinere, Depok sono. Anak istrinya keluar sampai harus tutup muka karena malu. Karena di lingkungannya pun dipermalukan dia. Sanksi sosial. Gak kapok ini orang. Berulah lagi. Kalau saya ladenin ngapain? Ganggu orang tidur iya. Kena omel orang tua saya iya. Ngapain sih? Jadi udahlah, orang seperti itu ya jago kandang doang. Jago kandang. Ngomong sama saya tuh dia paling mabok, dalam keadaan mabok. Saya tahu omongan orang dalam keadaan mabok dengan orang yang gak mabok itu bagaimana. Ya, saya tahu banget. Paling enggak ya, kalau mau ngomong sama saya, kuasai dulu. Ya, ini walaupun gak ada kaitannya ya. Ini sebenarnya ilmu bahasa Arab ya. Kuasai dulu 4 ini.
Ya, tapi tidak apa-apa, tadi saya terjemahin. Pertama, nahu, 2 sorof, 3 balaghah, yang keempat mantiq. Nahu itu tata bahasa. Sorof itu morfologi. Ya. Ketiga balaghah, struktur. Balaghah, ketata bahasaan. Yang keempat mantiq, logika, pikiran. 4 ini dulu deh, kuasain. Ngomong sama saya tuh tata bahasa harus benar. Harus bagus. Pakai bahasa yang bagus, saya pun juga pasti akan ngomong dengan bahasa yang bagus. Ngomong sama saya harus pakai pikiran dan logika yang bagus. Harus pakai common sense yang bagus. Harus pakai nurani yang bagus. Pasti saya akan bahas dengan yang bagus juga. Ya, tapi kalau udah model kayak Sylvester Patutina, ahai, nggak bagus semua, ngapain? Saya ladenin orang yang ibaratnya, mohon maaf lahir batin ya, nggak sekolah. Ya, saya masih lebih mending ngobrol sama Ferdinand Hutahayan yang pernah ele-elein guru saya, Bang Suma itu. Tapi kan udah nggak lagi sekarang kan. Saya dengan beliau kenapa baik-baik aja? Karena saya bisa nempatin diri dengan beliau tuh sebagai apa. Saya nggak ungkit masalah dia pernah berseteru berkonflik dengan Bang Zuma atau gimana. Bukan ranah saya. Paling nggak ketika beliau sudah menyentuh itu pasti saya akan tegur. Gak akan saya biarin. Nah kalau ini Sylvester Patutina, ya Allah, memang udah sengklek dari lahir, udahlah ngapain. Ya. Akibat kebanyakan makan babi, kebanyakan minum Hummer, udah gak usah saya ladenin. Apain? Gak penting buat saya orang seperti dia itu. Gak guna. Mendingan udah saya tidur lagi deh. Bangun, tahajud, subuh, berangkat, udah. Tenang deh. Gitu. Kalau mau telepon saya tuh pagi-pagi gini, gak apa-apa, silahkan. Bisa sholat subuh, siangan dikit, gak apa-apa. Lah kalau tengah malam buta orang tidur ya, orang gak ngerti syariat mah begitu. Namanya juga pemakan babi, Pak. Namanya juga pengikut ajaran Paulus, Pak. Penyembah matahari, penyembah orang. Inkarnasinya kan Jokowisme, penyembah orang. Ya. Kalau menyembah orang, menyembah selain daripada Allah Ta'ala, ya enggak mana lah ngerti syariat. Gimana sih? Wong Tuhan yang disembah Sylvester Matutina aja tidur kok. Lah masa hambanya nggak tidur? Kan lucu. Saya nggak menyinggung JSS di sini ya. Saya menyinggung JKW. Tuhannya Sylvester Matutina kan JKW, bukan JSS. Ya. Gitu. Jadi udahlah, ngapain sih lo? Ngeladenin orang seperti itu gak guna. Ya silakan dia trek-trek di luar sana mau bilang saya pengecut, saya penakut dan sebagainya, nggak apa-apa, biarin. Ya, Allah yang akan balas. Allah yang akan balas semuanya. Allah yang akan menghukum dia. Kenapa? Karena dia mau menzalimi dirinya sendiri. Seperti yang disinggung oleh Fadil Ustaz Haji Rahman Hussein tadi. Kelihatannya dia baik, tapi balasannya cuma buat di dunia doang. Di akhirat disiksa sampai habis lu. Tulang lu sampai jadi abu. Udah jadi abu lagi. Jadi, sampai gak ada wujud. Disiksa lu. Makanya udah. Ya, jangan terpedaya lah dengan kebaikannya orang kafir. Jangan terpedaya. Mereka baik, tapi sesungguhnya mereka punya satu misi. Nyari elu, jadiin elu buat nemenin dia di neraka. Kayak kenapa lihat tokoh-tokoh seperti Edis, Bom, Mikana, Mikana, Erben, siapa lagi, Luga dan berbagai-bagai lainnya. Ya. Terus mereka tuh nyari mangsa.
nyari mangsa, dimurtadkan. Kenapa? Mereka butuh teman. Teman buat apa? Ya nemenin hidup mereka di neraka selama-lamanya. Finari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah itu. Ngapain? Ngeladenin orang kayak gitu. Gak penting buat gua. Kecuali kalau tengah malam telepon guru saya, kiai saya, ustadz saya, orang Islam, telepon malam-malam, bilang assalamualaikum, Pak James gimana ini? Oh ya, ada apa gitu. Itu baru saya layanin, itu baru saya respon. Lah kalau model Sylvester Matutina sudahlah. Orang gak bersyariat kayak gitu, ngapain dilayanin? Gak usah. Ya pemakan babi, peminum alkohol kayak gitu dilayanin, gak usah. Buang aja jauh-jauh. Kecuali kalau lu mau sengklek bareng sama dia silakan. Kalau saya mah gak mau sengklek sama dia. Sia-sia mak gua cerewet, ngomel-ngomel, teriak-teriak, bahkan sampai mukul gua. 31 tahun gua hidup kayak gini. Tapi gua disengklein sama orang kayak Sylvester Matutina itu. Ngapain? Sia-sia mak gua ngebesarin gua kayak jadi kayak gini. Ya Allah, itulah ya. Makanya Allah berfirman, Inna dina indallahil Islam, teman-teman. Makanya Allah bilang dalam suratul Maidah ayat 3, makanlah makanan yang baik dari sumber yang baik, ya, yang telah dihalalkan sama Allah. Ya tujuannya biar kita gak kayak Sylvester Matutina itu. Malam-malam nelpon, ya Allah ya Rabbana. Tong. Malam-malam nelpon orang tidur, ya Allah ya Rabbi. Apa gak malu sama tetangga? Gak malu sama anak istrinya? Ya Allah ya Rabbi. Gue kasihan loh sama itu orang sebenarnya. Ya udahlah. Memang orang seperti dia tidak layak dikasihani. Biarlah dia berurusan sama Tuhannya si Jokowi itu. Biarin aja. Dia berurusan sama Tuhannya Jokowi. Tapi percayalah hukum Allah itu lebih adil daripada hukum di dunia. Ya. Alaihi sallahu bi ahkamil hakimin. Itu sih pegangan saya. Udah, saya blok, saya selesai, udah. Saya langsung berdoa sama Allah. Ya Allah, saya let go aja, saya ikhlasin aja apa yang terjadi itu. Ya. Lanjut ya, tadi ada sedikit ini masalah dispenser, tapi nanti kita singgung ya. Jadi gini teman-teman ya, makanya jadi kalau saya boleh bilang ya udahlah orang kayak gitu skip aja. Saya langsung berdoa sama Allah semua. Ya Allah, hamba ikhlaskan apa yang terjadi dalam hidup hamba. Hamba terima, hamba mohon ampun padamu ya Allah. Hamba mohon maaf ya Allah. Hamba ikhlaskan, hamba lepasin semua. Apa yang terjadi pada hamba pada beberapa menit, beberapa detik yang lalu, hamba ikhlasin. Udah, makanya kenapa saya tenang-tenang begini? Nggak ada masalah. Ya, pokoknya itu teman-teman ya. Intinya saya bilang ya, intinya memang sebenarnya saya tahu beliau itu sebenarnya panik. Nomornya kesebar gara-gara hina purnawirawan TNI itu diteror. Pasti nanya, kamu dapat nomor saya dari mana? Oh, dari si James Windsor itu. Dicarikan nomor saya, dia masih ada nomor saya. Dah, telepon malam. Itu mungkin penyebabnya. Saya biarin aja. Saya blok. Dia susah hubungin saya, biarin aja. Email saya juga dia nggak tahu kan. Mau dia hubungin saya lewat email juga gak akan saya balas. Ngapain?
Gak ada gunanya ngeladenin orang kayak gitu. Gak guna teman-teman. Sudahlah, life goes on. Life goes on. Kita harus bergerak ke depan teman-teman. Life goes forward teman-teman. Kita harus bergerak ke depan. Ngapain kita harus mengingat-ingat yang gitu-gitu. Ya. Masih banyak hari-hari lain yang ada di hadapan kita. Ngapain? Saya nggak benci sama Sylvester Matutina, enggak, saya nggak benci dia. Bukan personal saya juga, secara pribadi juga nggak ada masalah. Wong dia bukan siapa-siapa saya juga kan. Iya, cuma sekedar teman. Temannya itu datang silih berganti. Saya jadi ingat nasihat guru saya Ustadz Alwan di TikTok gitu. Allah ganti ketika ada satu teman pergi, teman nggak baik gitu ya, Allah ganti dengan teman yang lebih baik lagi. Itu nasihat dari Ustadz Alwan yang saya ingat sampai hari ini, jadi pegangan saya sampai hari ini. Ini nggak apa-apa, saya bilang. Toh saya masih ada teman yang lebih baik dari Sylvester Matutina, banyak. Toh ada orang Islam yang lebih hebat dari Sylvester Matutina, banyak. Tapi mereka lebih tawadu. Tapi mereka lebih bersahaja. Lebih merendah gitu. Ya, buat saya Ciko Hakim tuh lebih hebat dari Sylvester Matutina. Ciko Hakim, Ferry Amsari, siapa lagi tuh? Eros Jarot, ya. Terus siapa tuh? Bivitri Susanti dan banyak lagi. Itu lebih hebat dari Sylvester Matutina. Ahmad Khosinuddin lebih hebat dari Sylvester Matutina. Lawyer, sama-sama lawyer. Terus siapa nih? Lawyernya Hasto nih. Bukan Talapesi, bukan. Satu lagi. Patrazen. Patrazen lebih hebat dari Sylvester Matutina. Kemarin di PHPU sempat jadi kuasa hukumnya Anies Muhaimin, Patrazen. Sama siapa itu? Siapa tuh yang ini kuasa pengacaranya Thomas Lembong ini. Saya lupa namanya siapa tuh. Lupa. Nah tuh. Itu lebih hebat dari Sylvester Matutina. Ijazahnya lebih asli dari doi. Allah karim, ya Allah, ya itulah hidup ya teman-teman ya. Seperti saya kutip dari Papa Zola di Boboiboy. Ya hidup tuh inilah bagian dari misteri kehidupan teman-teman. Kadang kita disuguhkan sama Allah ya kan, perilaku orang-orang yang nggak punya ilmu, nggak sekolah, nggak bersyariat, ya kan? Tapi kita bisa dibikin takjub dengan orang-orang yang memang punya ilmu, memang bersyariat, dia taat, dia bertakwa kepada Allah gitu ya. Inilah ya misteri kehidupan tuh kayak gitu. Kenapa saya tenang-tenang begini? Mau doi apa-apa kan saya mah tenang-tenang aja. Ya kan? Mau doi polisi kan saya datang saya. Iya, saya siap kasih keterangan kok. Lillahi ta'ala. Saya siap tanggung jawab kok. Lillahi ta'ala. Ya, lillahi ta'ala. Gak takut saya sama orang seperti itu. Ya. Justru kalau LP-nya datang ke saya lebih semangat lagi. Salah lawan. Ya. Saya kasih ajar itu polisi itu nanti. Kalau benar-benar dia mau melakukan tindakan seperti itu.
Guru saya Om Bagus saja berapa kali kasih ajar polisi. Tanggal berapa tuh Om Bagus cerita tuh? Akhir bulan ini. Kasih ajar polisi di Mabes Polri, di Balai Sudirman. Polisi loh. Diajar sama dokter, hipnoterapis, ya bukan polisi. Diingetin tentang apa? Lu tuh pasti bakal metong. Lu metong bawa amal. Lu metong tanggung jawab apa yang lu perbuat selama lu di dunia. Lu terima uang haram, bakar lu di neraka. Lu polisi jujur, masuk surga lu sama para bidadari. Itu yang Om Bagus bilang ke para polisi itu. Makanya udahlah, kalau mau berperkara sama saya, kuasai dulu 4 tadi, nahwu, shorof, balaghah, mantiq. Baru dah kalau lu udah kuasai 4 itu, mau adu ngoceh sama saya silakan. Tapi kalau belum nguasain 4 itu, mau adu ngoceh sama saya, sekolah lagi lu. Paling enggak minimal lu lulusan PTN yang diakui. Atau paling enggak lu lulusan PTN yang berbadan hukum. UI, UGM, UT, paling enggak. Ya PTN berbadan hukum apa sih? UI, UGM, UT, apalagi ITB. Ya, itu PTN berbadan hukum. Strata tertinggi dalam PTN di Indonesia. Perguruan tinggi negeri. Ya. Lulusan perguruan tinggi negeri berbadan hukum sama kuasain 4 itu. Nahwu, shorof, balaghah, mantiq. Baru lu ngoceh sama gua. Nah kalau nggak kuasain 4 itu, tapi lu lulusan perguruan tinggi negeri berbadan hukum, gak usah ngoceh sama gua. Lu pulang aja sana, ya, pargoy sana, ya, pargoy aja mendingan. Itu kalau mau perkara sama saya teman-teman, ya, 4 ini kuasain. Empat ini bagusin, nahwu, shorof, balaghah, mantiq, bagusin 4 ini. Baru lu ngoceh sama gua, baru anda ngoceh sama saya. Kalau 4 ini nggak dikuasain, sana lu mending lihat cewek tobrut aja deh. Itu teman-teman ya. Bukannya saya menyombongkan diri atau apa. Ijazah saya asli dari Sylvester Matutina. Wajar saya sombong begini. Lah orang dia lulusan bodong kayak gitu ngapain? Ngebanggain usahanya dapat dari uang haram. Jabatan komisaris pun giveaway dari uang haram. Ngapain bangga? Dibakar di neraka iya lu. Aduh ya Allah ya, mudah-mudahan lah ya teman-teman ya. Orang seperti itu ya, itu cukup jadi pelajaran aja buat kita bahwa ya, satu pesan saya, jangan tuhankan anak orang, gak baik. Anak orang bukan Tuhan, anak orang itu ciptaan Tuhan. Tuhannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, seluruh manusia di muka bumi ini menyembah Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka yang memilih untuk tidak menyembahnya. Ya. Semua manusia, semua yang ada di muka bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka yang ingkar dengan itu. Itu aja simpel. Yang kedua, jangan kebanyakan makan makanan dan minum-minuman yang haram. Ya. Yang ketiga,
jangan sok jago, jangan sok kandang, jangan sok pandai. Saya jadi ingat nasihat ya Pak Jokowi sih sebenarnya. Tapi sebenarnya itu berlaku buat diri beliau sendiri. Kayak gini nih. Lamun siro sekti ojo mateni. Ya kalau sakti, kalau kuat, jangan nyakitin orang. Lamun siro pinter ojo minteri. Kalau pinter jangan suka ngebodohin orang. Satu lagi saya lupa. Itu ada 3. Tapi satu yang saya mau sampaikan. Ya. Lamun moro dadi ojo ngapusi. Itu. Moro dadi tahu nggak apa artinya? Saya kasih tahu Anda. Moro dadi itu artinya moro itu dadi kan jadi. Moro itu sudah jadi. Ojo ngapusi. Jangan bohong. Ibaratnya gini. Bahasa sederhananya. Kalau udah sukses, udah berhasil, udah mapan, udah berjaya, udah kaya dan sebagainya, jangan suka nipu orang. Lamun moro dadi ojo ngapusi. Itu. Kalau udah jadi orang, jangan suka nipu, jangan suka bohongin orang, gak baik. Ya, tetap membumi gitu. Kayak ilmu padi aja. Makin tinggi padi itu makin merunduk. Makanya kenapa saya lebih respect pada teman-teman saya yang terutama yang beragama Islam ya. Saya lebih respect pada Novi Bule sebenarnya. Walaupun dia begitu, tapi saya respect. Dia masih fase Matutina ngapain? Gak ada guna. Sudahlah, gak perlu bertingkah-tingkah kayak gitu. Gak perlu banyak bermacam-macam, satu macam aja cukup. Ya. Makanya kenapa sikap saya seperti ini, tegas saya sama diri saya sendiri. Jangan you habiskan malam untuk meladeni orang-orang yang gak berguna. Tapi habiskan malam untuk berinteraksi dengan yang punya kita. Ya. Ya Allah. Itulah makanya teman-teman ya. Selesai satu teman-teman. Jangan tuhankan anak orang. Ya. Berpolitik secukupnya aja, sewajarnya aja. Ya. Dan ingat satu, kalau suka sama orang, sukai sewajarnya. Karena ke ujung-ujungnya kalau nggak suka, nanti sakit hati. Kalau nggak suka sama orang, nggak suka secukupnya, ntar lama-lama suka. Ntar lama-lama jadi simpati. Itu yang saya alami dengan Habib Rizik Syihab, dengan siapa tuh? Dengan ya Habib Rizik Syihab, Ustaz Alfian Tanjung, Yai Sobri Lubis, banyak lah pokoknya. Lama-lama saya jadi ikut-ikutan nyebut imam besar HRS gitu. Itu perjalanan saya. Itu makanya itulah misteri-misteri kehidupan tuh. Ya, cukup ya, udah 50 hampir 50 menit. Jangan terlalu panjang, udah kepanjangan. Terima kasih udah menonton. Selamat berhari Minggu buat semuanya. Happy Sunday dan
Stay well teman-teman.